Anya Prameswari hanyalah seorang office girl, OB, yang disuruh mengepel tumpahan kopi dan dihina para bos. Tapi tunggu, di balik penampilan sederhana itu, ia adalah ketua Satgas Investigasi Khusus yang dikirim untuk merobohkan jaringan korupsi, segitiga emas, di perusahaan raksasa. Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Suasana di PT Makmur Sentosa Abadi, sebuah anak perusahaan holding raksasa, pagi itu sangat berbeda. Karpet di lobi telah divakum hingga mengilap. Tanaman hias tertata rapi. Aroma pengharum ruangan mahal berjenis sandalwood menyengat, berusaha menutupi bau panik. Para karyawan berlarian, membawa berkas, dan saling berbisik. Bisik-bisik tentang kedatangan inspektur rahasia dari kantor pusat, seorang yang dikenal sangat teliti dan tanpa ampun. Semua level manajemen tegang, seperti tali biola yang ditarik terlalu kencang. Di tengah hiruk-pikuk itu, Anya Prameswari masuk dengan tenang. Ia mengenakan blazer polos warna krem, celana hitam sederhana, dan sepasang sneakers putih yang sudah agak usang. Tas kain kanvas coklatnya tergantung santai di pundak. Penampilannya kontras total dengan formalitas dan kepanikan di sekelilingnya. Maya, sang resepsionis dengan rambut tertata sempurna, langsung mengerutkan dahi. Ia mengharapkan sosok berjas Armani dan membawa koper kulit mahal. "Ada perlu, Bu?" tanya Maya tanpa senyum, bahkan tanpa mengangkat pandangan penuh dari layar komputernya. Anya menyapa ramah. "Saya Anya Prameswari dari pusat. Sudah dijadwalkan pertemuan pukul 10. Maya tertawa kecil, tawa yang jelas menahan geli. "Ibu dari pusat. Yang benar saja. Ibu pasti salah gedung. Atau mungkin ini, staf office boy baru? Kalau office boy, jalurnya lewat belakang. Area lobi ini hanya untuk tamu penting." Anya tidak menjawab. Hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak membalas sapaan, melainkan menanggapi penilaian yang meremehkan itu. Ia melangkah menuju area kerja terbuka. Rian, supervisor divisi logistik, yang sedang mengamuk karena spanduk penyambutan salah cetak, melihatnya. Frustrasinya meledak saat melihat Anya yang santai. "Hei, kamu yang pakai sneakers itu," teriak Rian lantang. "Berhenti di situ. Ini lagi sibuk-sibuknya. Jangan bikin semrawut. Kamu dari vendor kebersihan, kan? Toilet di lantai 3 katanya mampet. Cepat. Jangan banyak gaya. Saya lihat kamu menganggur dari tadi." Rian sedang memegang mug kopi setengah penuh. Tepat saat Anya mengambil langkah, Rian sengaja menggerakkan tangannya, menumpahkan kopi itu hingga membentuk genangan di lantai marmer, tepat di depan kaki Anya. Beberapa tetes mengenai ujung sepatu putih Anya. Tumpah. Nih," kata Rian dengan suara keras, memastikan staf lain mendengarnya. "Kebetulan kamu ada. Lap dulu sana, sebelum orang penting datang dan terpeleset." Rian melempar kain pel kotor ke arah Anya. Anya menangkapnya. Matanya yang tajam menatap genangan kopi itu, lalu naik ke sepatu kulit mengilat milik Rian yang menginjak percikan cairan itu. Ia membungkuk, dan saat punggungnya menghadap Rian, senyum tipis yang penuh perhitungan muncul di wajahnya. Anya menyeka lantai perlahan. Namun, pikirannya sudah jauh melompat, menganalisis kabel jaringan yang berantakan di bawah meja resepsionis dan sistem keamanan digital di pintu yang tampak menggunakan kata sandi standar. Kelemahan mendasar. Hari pertama inspektur rahasia telah dimulai. Ia telah mendapatkan pengamatan lapangan pertama. Hari kedua Anya di PT Makmur Sentosa Abadi dimulai dengan bisikan dan tatapan sinis. Kabar tentang OB cupu yang mengaku dari pusat sudah menyebar luas. Pagi itu, Rian, supervisor logistik yang merasa menang, langsung menyerahkan hadiah perpisahan. "Ini," kata Rian, melempar tumpukan dokumen setebal buku telepon ke meja kecil berdebu di sudut ruangan. "Data 5 tahun terakhir. Saya perlu rangkuman pertriwulan sebelum jam makan siang." Ketik ulang. Banyak yang salah cetak. Perintahnya tanpa basa-basi. Anya menerimanya tanpa protes, tanpa mengeluh. Dari balik bilik kacanya, Dina, manajer HR, mengamati dengan senyum puas. Mereka berdua telah berhasil menundukkan si penyusup yang sok tahu ini. Di tengah kesibukan kantor, Bima,
seorang staf junior divisi keuangan, merasa tidak nyaman. Ia melihat betapa tidak adilnya perlakuan ini. Saat jam istirahat tiba dan ruangan agak sepi, Bima menghampiri Anya yang masih tekun mengetik di laptop tua. "Maaf, Ibu," bisik Bima. "Bolehkah saya bantu? Saya bisa ambil sebagian. Atau saya tunjukkan cara akses arsip digitalnya agar lebih cepat." Anya mengangkat pandangan. Matanya membaca ketulusan dan keberanian di wajah pemuda itu. "Terima kasih, Bima," jawab Anya lembut. "Tapi lebih baik kamu tidak terlibat. Mereka bisa menyulitkanmu." Bima menghela napas. "Di sini memang sudah begini, Bu. Tapi bukan berarti kita harus diam saja." Akhirnya, Bima membisikkan informasi penting tentang ruang arsip fisik di basement. Tempat semua dokumen asli disimpan. Kalau butuh cross-check data asli, lebih baik ke sana. Tapi hati-hati. Itu tempat favorit Pak Rian menyimpan barang khususnya, bisik Bima. Siang itu, dengan alasan membuang sampah, Anya menyelinap ke basement. Ruang arsip gelap, berdebu, dan berbau apek. Rak-rak besi tinggi penuh dengan kotak dokumen yang tertata acak-acakan. Menggunakan senter ponselnya, mata Anya yang terlatih langsung menangkap keanehan. Di antara kotak-kotak laporan keuangan lama, terdapat beberapa map coklat tebal dengan label proyek khusus bonus tahunan. Ia membukanya. Isinya adalah dokumen pengajuan bonus untuk karyawan dengan nama-nama asing, lengkap dengan tanda tangan dan cap yang tampak dipalsukan. Nominalnya fantastis, mencapai ratusan juta rupiah per orang. Anya segera memotret dokumen-dokumen itu satu persatu, mencatat kode berkas dan letaknya di rak. Jaringan laba-laba korupsi itu ternyata lebih tebal dari yang terlihat. Tiba-tiba, derit pintu besi terdengar. Anya segera mematikan senter ponselnya dan menyembunyikan diri di balik rak tinggi yang tertutup debu. Ia melihat siluet Rian masuk, bersiul pelan. Rian berjalan langsung ke sudut paling dalam, membuka sebuah lemari besi kecil yang tersembunyi di balik tumpukan kotak kosong. Anya mengangkat ponselnya. Kamera depan merekam samar-samar dari celah rak. Ia melihat Rian mengambil beberapa bundel amplop coklat dari dalam lemari, memeriksanya, lalu mengembalikan satu. Setelah Rian pergi, Anya mendekati lemari itu. Ia tidak bisa membukanya, tetapi itu bukan halangan. Dari tas kainnya, ia mengeluarkan perangkat kecil seukuran korek api, sebuah perekam suara berteknologi tinggi. Dengan gerakan cepat dan ahli, ia menempelkannya di bagian bawah lemari besi. Alat itu akan aktif dengan getaran atau suara di sekitarnya. Anya meninggalkan ruangan dengan tenang. Bukti pertama kini telah terpasang. Rasa tidak nyaman mulai menggelayuti Dina, manajer HR. Meskipun Anya tampak seperti orang biasa yang bisa diinjak-injak, ada sesuatu dalam ketenangannya yang mengganggu. Pagi berikutnya, Dina memanggil Anya ke ruangannya yang harum dan tertata rapi. "Duduklah, Anya," ujar Dina dengan senyum manis yang tidak mencapai matanya. "Saya dengar kamu rajin sekali membersihkan toilet, mengetik dokumen. Tapi kamu bilang kamu dari pusat. Itu bisa dianggap pelanggaran serius." Tahu menyamar. Anya hendak menjelaskan, tetapi Dina mengangkat tangan. "Tenang. Saya tahu mungkin kamu cuma cari kerja. Saya bisa bantu, tapi saya butuh bantuan kecil balik." Dina membuka laci dan mengeluarkan sebuah flash disk. Di dalamnya ada data absensi beberapa karyawan. Beberapa nama perlu diperbaiki catatan terlambatnya. Kerjakan di laptop tua di sudut sana. Ini tes sederhana. Kalau kamu kooperatif, besok bisa jadi staf kontrak. Anya menerima flash disk itu. Ia tahu ini adalah ujian loyalitas sekaligus jerat. Ia pura-pura mengangguk, menunjukkan rasa takut dan berharap yang meyakinkan. "Saya mengerti, Bu. Tapi boleh saya bawa pulang saja? Di sini saya khawatir ada yang lihat," pinta Anya. Dina tersenyum puas, menganggap Anya sudah tunduk. "Baik. Besok saya mau hasilnya." Sepanjang hari, Anya mengamati dinamika kantor. Ia melihat Rian dan Dina beberapa kali berbisik-bisik di dapur kantor. Wajah mereka serius, terkadang cekcok pendek. Saat jam pulang, Anya sengaja meninggalkan jaketnya di area kerja dan berpura-pura pergi. Ia bersembunyi di tangga darurat dekat dapur. Tidak lama kemudian, Rian dan Dina masuk ke dapur, mengunci pintu dari dalam.
Suara mereka yang tadinya sayup-sayup melalui pintu, menjadi jelas berkat aplikasi penguat suara di ponsel Anya yang ditempelkan ke daun pintu. "Kamu yakin aman?" desis Rian gugup. "Dia cuma office boy cupu, Rian. Justru karena dia cupu dan butuh kerja, kita bisa kendalikan. Dia yang nanti akan jadi kambing hitam kalau ada masalah di data itu," jawab Dina dingin. "Yang penting, bagi hasil proyek fiktif kuartal ini harus beres. Bapak Hadinata sudah mendesak. Dia butuh cairan buat bayar jatah ke atas." 20% untukku seperti biasa, kata Rian. 15. Risiko aku yang tanggung. Jangan lupa, ada dokumen fisik di arsip yang harus kita pindahkan. Kamu sudah urus belum? Besok pagi aku ke bawah. Percakapan mereka berlanjut soal nomor rekening dan nama vendor fiktif. Anya merekam semuanya. Senyum tipis kembali mengembang. Jerat mulai mengencang, namun bukan untuk dirinya. Keesokan paginya, Anya kembali ke ruang arsip dengan alasan mengembalikan kotak dokumen. Ia ingin memastikan alat rekamannya bekerja dan mengambil beberapa foto bukti tambahan. Saat ia keluar dari ruang arsip dengan beberapa foto baru di ponselnya, ia berhadapan langsung dengan Rian yang wajahnya merah padam. "Lagi-lagi kamu di sini," teriak Rian, menarik perhatian semua karyawan yang baru mulai bekerja. "Apa yang kamu curi dari sini? Ponselmu serahkan." Rian mencoba merebut ponsel dari tangan Anya. Anya menariknya kembali. Keributan pun terjadi. Dina datang dengan langkah cepat. Wajah manisnya hilang, diganti wajah hakim yang kejam. "Kamu ketahuan, ya?" Rian bilang ada dokumen penting hilang. "Ternyata benar kamu ini penyusup," seru Dina. Suara teriakan Rian memecah kesibukan pagi di lantai PT Makmur Sentosa Abadi. Dalam sekejap, kerumunan karyawan terbentuk menonton drama tak biasa itu. Anya berdiri tegak. Ponselnya erat digenggam di belakang punggung. Wajahnya tetap tenang, seperti danau yang tidak tercemar riak. "Apa, Pak Rian? Saya hanya mengembalikan dokumen yang kemarin," jawab Anya lantang. "Bohong. Kamu bawa tas itu kemana-mana? Pasti isinya barang curian." Rian semakin emosi karena merasa otoritasnya dipertanyakan di depan banyak orang. Ia melangkah mendekat dan dengan kasar meraih tas kain coklat dari pundak Anya. Anya tidak melawan. Rian membalikkan tas itu dan mengguncang-guncangnya keras di atas lantai marmer. Isinya berhamburan. Sebuah buku catatan kecil bersampul kulit usang, beberapa pulpen biasa, dompet tipis, sebungkus tisu, dan sebuah pembalut wanita yang masih terbungkus. Beberapa karyawan wanita menunduk, merasa malu. Rian menginjak-injak tas itu dengan sepatu kulitnya. "Lihat, barang rongsokan. Mana mungkin orang dari pusat bawa barang murahan begini?" ejeknya. Lalu, matanya menangkap sesuatu yang terselip di lapisan dalam tas yang robek. Sebuah kartu plastik berwarna putih biru. Ia mencabutnya. Itu adalah kartu identitas dengan foto Anya, bertuliskan nama Anya Prameswari dan jabatan staf audit junior. Rian tertawa terbahak-bahak, mengacungkan kartu itu ke kerumunan. "Staf audit junior. Dengar-dengar dia pakai ID palsu. Berani-beraninya membuat identitas palsu untuk menyusup ke perusahaan kita. Ini sudah kriminal." Dengan gerakan penuh amarah, Rian merobek kartu ID plastik itu menjadi 2, lalu 4, dan menghamburkannya ke arah Anya. Potongan plastik itu berterbangan dan jatuh di dekat kakinya. Bima yang melihat dari belakang kerumunan tidak tahan lagi. Hatinya pilu melihat ketidakadilan yang keterlaluan ini. "Pak Rian, cukup. Ibu ini tidak melakukan apa-apa. Anda yang selalu menghinanya," teriak Bima, mendorong tubuhnya ke depan. Keberaniannya mengundang decak kagum sekaligus rasa ngeri dari rekan-rekannya. Rian memandang Bima dengan mata melotot. "Kamu, Bima, ikut-ikutan? Saya ingat kamu. Performamu buruk. Besok kamu tidak usah datang lagi. Kamu dipecat." 2 petugas keamanan yang dipanggil Dina sudah datang. "Bawa orang ini ke ruang keamanan. Tahan di sana. Jangan sampai mengganggu acara penting nanti," perintah Dina dengan suara dingin. Petugas keamanan memegangi lengan Anya dengan kasar. Anya tidak melawan. Ia hanya menoleh kepada Bima yang wajahnya pucat pasi. "Terima kasih, Bima," bisik Anya dengan nada yang terdengar tulus,
sesaat sebelum ia dibawa pergi menuju tangga servis. Sementara Anya dibawa ke ruang keamanan. Di lobi bawah, Maya sang resepsionis sedang menatap cemas keluar jendela. Ia baru saja melihat iring-iringan mobil hitam mewah. Sebuah Toyota Alphard dan beberapa Toyota Fortuner berhenti rapi di depan gedung. Pintu Alphard terbuka, dan beberapa pria berjas rapi dengan raut wajah sangat serius turun. Jantung Maya berdebar kencang. Tamu penting itu datang lebih awal, dan OB bermasalah, itu masih ditahan di ruang keamanan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Kegiatan di PT Makmur Sentosa Abadi langsung terhenti, bagaikan tersengat listrik, saat mobil-mobil hitam itu parkir. Dari Alphard hitam mengkilap, turun seorang pria berusia 50-an dengan rambut tersisir rapi dan kacamata frameles. Wajahnya seperti pahatan, keras dan tidak menyisakan ruang untuk senyum. Dia adalah Bapak Hadinata, Direktur Utama dari Kantor Pusat Holding. Di belakangnya menyusul 5 orang lainnya, para direktur dan kepala divisi audit yang wajah-wajah mereka sama-sama berwibawa sangar. Mereka berbaris rapi menunggu disambut. Segenap manajemen cabang, yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama setempat, Bapak Joni, sudah berjejer di lobi dengan keringat dingin membasahi kemeja mereka. Bapak Joni, dengan suara sedikit bergetar, menyambut. "Selamat datang, Bapak Hadinata dan rombongan. Kami sudah menunggu." Langsung ke ruang rapat utama, Pak. Bapak Hadinata tidak langsung menjawab. Matanya yang tajam menyapu seluruh lobi, seolah mencari sesuatu. "Di mana Ibu Anya?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya datar, namun memikul beban otoritas yang berat. Bapak Joni bingung. Ia menoleh ke Dina dan Rian yang berdiri di barisan belakang dengan wajah pucat. "Ibu Anya? Maaf, Pak. Mungkin beliau belum datang. Kami belum kedatangan tamu lain dari pusat selain Bapak dan rombongan." Kebingungannya tulus. Bapak Hadinata mengernyit. Waktu menunjukkan pukul 8. Tidak mungkin. Dia janji tepat waktu. Bahkan biasanya lebih awal. Dia sudah di sini sejak kemarin untuk observasi pendahuluan. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Rian dan Dina saling pandang, mulai merasakan sesuatu yang sangat tidak beres di perut mereka. "Sejak kemarin," gumam Bapak Joni, "telepon dia, perintah Bapak Hadinata kepada asisten pribadinya." Asisten itu segera menekan nomor di ponselnya dan menyodorkan perangkat itu ke telinga Bapak Hadinata. Dering telepon berbunyi 1, 2, 3 kali. Lalu terdengar samar-samar, namun jelas, dari suatu tempat di dalam gedung. Suara dering itu unik, sebuah nada klasik yang sederhana. Semua orang diam, mencoba mencari sumber suara. Bapak Hadinata, yang mendengar dering itu langsung dari ponselnya dan sekaligus dari kejauhan, matanya langsung menyipit. "Itu ringtone khusus darurat tim kami. Ada sesuatu yang terjadi." Wajahnya berubah dari sangar menjadi sangat khawatir. Ia mengikuti suara dering itu, meninggalkan rombongan yang kebingungan. Langkahnya cepat dan pasti, melewati lobi menuju koridor samping, menuju area servis. Suara dering semakin keras. Ia berhenti di depan sebuah pintu bertuliskan, "Ruang Keamanan." Dari balik pintu besi itu, suara dering telepon terdengar paling jelas. Bapak Hadinata menoleh ke Bapak Joni dengan pandangan yang bisa membekukan darah. "Kenapa Ketua Satgas Investigasi Khusus saya dikurung di ruang keamanan?" tanyanya dengan suara rendah yang berbahaya. Tanpa menunggu jawaban dari Bapak Joni yang terdiam kaku, Bapak Hadinata mendorong pintu ruang keamanan itu hingga terbuka. Di dalam ruangan kecil yang pengap, Anya sedang duduk di atas bangku plastik. Ponselnya masih berdering di tangannya. Wajahnya tenang, seolah sedang menunggu taksi, bukan dikurung. Ia menekan tombol untuk mematikan dering, lalu mengangkat telepon itu ke telinganya. "Ya, Bapak Hadinata, saya di sini. Sudah sejak kemarin, sedang mengumpulkan data langsung dari lapangan. Sesuai rencana." Suaranya terdengar jelas di ruang keamanan yang sunyi, dan juga di koridor tempat semua petinggi cabang dan pusat berdiri membeku. Keheningan mencekam menyelimuti koridor itu selama beberapa detik yang terasa seperti 1 jam. Pandangan semua orang tertuju pada sosok Anya yang bangkit dari bangku plastiknya dan berjalan keluar ruang keamanan dengan langkah santai. Ia tidak memandang Rian yang wajahnya sudah berubah hijau, atau Dina yang menggigit bibirnya sampai nyaris berdarah.
Anya berjalan langsung menuju potongan-potongan kartu plastik yang masih berserakan di lantai, dekat lokasi kejadian tadi. Dengan gerakan penuh martabat, ia memungut setiap sobekan itu. Lalu, dari saku blazernya yang sederhana, ia mengeluarkan sebuah benda lain. Bukan kartu plastik murahan, melainkan sebuah lempengan metal tipis berwarna hitam pekat. Bentuknya seukuran kartu kredit, namun terlihat lebih padat dan berat. Di permukaannya hanya terdapat sebuah chip emas dan logo grup perusahaan yang dilaser. Tanpa sepatah kata pun, Anya menggesekkan kartu metal itu pada panel pembaca di dinding dekat lift. Sebuah suara elektronik yang jernih terdengar di seluruh sistem pengeras suara gedung. Akses pemilik diterima. Selamat datang, Ibu Anya Prameswari, Ketua Satuan Tugas Investigasi Khusus. Suara itu bergema. Beberapa karyawan di lantai lain yang mendengarnya melalui speaker seketika berhenti bekerja. Rian seperti orang kesurupan, keringatnya bercucuran deras. Dina memegangi dinding untuk menopang tubuhnya yang lemas. Bapak Joni, Direktur Utama Cabang, terlihat seperti ingin menghilang. Anya kemudian berbalik, menghadap Rian. Di tangannya, Anya masih memegang nampan berisi 3 gelas kopi yang sebelumnya dipesan Rian untuk dibawa ke ruang rapat. Dengan gerakan lambat dan penuh arti, Anya menyerahkan nampan itu kepada Rian yang gemetar hebat. "Kopi yang kamu pesan, Pak Rian," ucap Anya. "Sekarang kamu yang minum, sambil duduk di kursi yang kamu suruh saya bersihkan dengan kain pel kotor kemarin." Suaranya tidak tinggi, tapi setiap kata dipotong jelas dan menusuk. Rian hanya bisa menerima nampan itu. Tangannya gemetar sehingga cangkir berdenting. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, Anya berjalan menuju ruang rapat utama. Bapak Hadinata dan seluruh rombongan petinggi pusat mengikuti di belakangnya dengan sikap hormat. Mereka layaknya prajurit mengikuti jenderal mereka. Di depan pintu ruang rapat, Anya berhenti. Ia menoleh ke arah Bima yang masih berdiri terpaku, wajahnya penuh keheranan dan sedikit harapan. "Bima," panggil Anya. "Tolong siapkan semua data proyek pengadaan kuartal terakhir untuk saya. Mulai hari ini, Anda asisten saya di tim investigasi ini." Bima mengangguk kaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di dalam ruang rapat yang megah, semua orang duduk. Anya berdiri tegak di depan layar sentuh raksasa. Bapak Hadinata duduk di baris pertama, ekspresi wajahnya serius dan penuh harap. Dengan satu ketukan cepat, Anya menyalakan layar. Yang muncul bukanlah presentasi PowerPoint, melainkan sebuah dashboard sistem keuangan real-time. Di bagian tengah, terpampang diagram aliran dana dengan grafis yang sangat jelas. Dana mengalir deras dari rekening PT Makmur Sentosa Abadi ke beberapa rekening berinisial RA, DS, dan VF, vendor fiktif. Judulnya besar, "Penyalahgunaan Anggaran Divisi Logistik, Proyek Fiktif Andalan Jaya." Angkanya mencapai miliaran rupiah. Semua mata di ruangan itu, terutama para direktur cabang, tertuju pada data yang tak terbantahkan tersebut. "Ini baru permukaannya," ujar Anya. Suaranya jernih, memotong keheningan yang tegang. Dari ponselnya, ia memutar sebuah rekaman audio. Suara Rian dan Dina yang sedang berbisik di dapur kantor terdengar jelas, membahas pembagian hasil dan rencana menjadikan Anya sebagai kambing hitam. Setiap kata, setiap tawa sinis mereka menggema di ruangan yang dipenuhi orang penting. Rian menundukkan kepala, tak sanggup melihat siapapun. Dina mencoba tetap tegap, tetapi tangan yang mencengkeram lengannya sendiri sudah menunjukkan kepalsuan itu. Anya kemudian memandang ke arah barisan karyawan yang diperbolehkan menyaksikan dari belakang. Matanya menemukan Maya, sang resepsionis, yang sejak tadi tampak ingin menangis. "Mbak Maya," panggil Anya. Suaranya lebih lembut. "Ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan." Maya terkejut. Semua mata kini tertuju padanya. Air mata yang sudah lama ditahan akhirnya tumpah. Ia terseduh-seduh, suaranya terputus-putus. Saya minta maaf, Ibu Anya. Saya dipaksa Pak Rian. Dia punya utang ayah saya di kampung. Dia yang jadi debt collector-nya. Kalau saya tidak ikut menghina ibu, ayah saya akan diganggu. Bahkan rumah kami bisa disita." Pengakuan itu seperti tamparan keras di wajah Rian. Rian membanting meja. "Dasar perempuan pembohong," teriaknya. Namun,
Tatapan dingin Bapak Hadinata membuatnya segera diam. Anya mengangguk, memahami situasi yang lebih besar. Ia kemudian kembali ke layar utama. Dengan beberapa klik, ia membuka sebuah jendela baru. Baik, mari kita lihat kemana uang dari proyek fiktif itu mengalir. Jari-jarinya menari di atas tablet. Di layar muncul sebuah grafik baru. Sebuah diagram panah besar dari rekening perusahaan mengarah ke sebuah nama, CV Andalan Jaya. Di bawahnya terpampang nomor rekening bank dan serangkaian transaksi dalam jumlah yang sangat besar, ratusan juta, yang terjadi secara rutin setiap akhir proyek. CV Andalan Jaya, vendor yang tercatat sebagai penyedia jasa logistik dan peralatan kantor. Namun, berdasarkan investigasi lapangan tim kami, Anya menatap Rian dan Dina, vendor ini tidak memiliki kantor fisik, tidak memiliki armada, dan hanya berupa nama di atas kertas. Uang yang masuk ke sini, ia menunjuk rekening itu, kemudian dicairkan dan hilang. Tugas kita selanjutnya adalah melacak kemana hilangnya. Perhatian semua orang terpaku pada nama vendor fiktif itu. Sebuah petunjuk besar yang sekaligus pintu menuju labirin yang lebih gelap. Interogasi terhadap Rian dan Dina berlangsung di sebuah ruang pertemuan kecil yang disulap menjadi ruang pemeriksaan. Di bawah tekanan bukti rekaman audio dan data keuangan yang tak terbantahkan, dinding pertahanan mereka mulai retak. Dina, dengan mata berkaca-kaca, akhirnya bicara. "Kami bukan satu-satunya," ujarnya dengan suara parau. "Ada pola yang sama di beberapa anak perusahaan grup. Modusnya mirip. Proyek fiktif, vendor bayangan, uang menguap." Anya yang memimpin pemeriksaan itu menukas, siapa yang mengoordinasi? Siapa yang memberi pola ini? Rian yang duduk menggantung kepala menjawab dengan enggan. "Kami dapat arahan dari luar. Mereka yang menyediakan skema dan nama-nama vendor aman. Kami hanya eksekutor di level operasional." "Arahan dari siapa?" tanya Anya tegas. "Mereka menyebut diri mereka Konsorsium Segitiga Emas," bisik Rian, hampir tak terdengar. "Mereka seperti jaringan bayangan. Kami tidak pernah bertemu langsung. Hanya komunikasi via nomor virtual dan pertemuan tertutup. Tapi mereka sangat berkuasa. Mereka menjanjikan perlindungan dan bagi hasil yang besar." Bapak Hadinata, yang mengamati dari belakang, wajahnya menjadi pucat. Nama segitiga emas itu bukan hal asing. Itu adalah istilah yang pernah muncul dalam laporan intelijen internal tentang kebocoran dana di grup perusahaan. Namun, selalu sulit dilacak dan dibuktikan. Sementara itu, di lantai direksi, Bapak Joni, sang direktur utama cabang PT Makmur Sentosa Abadi, terkunci di ruang kerjanya. Kegelisahan memakan dirinya. Dari jendela, ia melihat mobil-mobil hitam dari pusat masih parkir rapi. Ia tahu pertemuan dan interogasi sedang berlangsung. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel pribadinya yang tersembunyi di balik buku. Ia menekan sebuah nomor yang tidak tersimpan di kontak. Telepon itu tersambung setelah beberapa kali berdering. "Mereka sudah menemukan CV Andalan Jaya," bisik Bapak Joni panik, keringat membasahi pelipisnya. "Rian dan Dina sedang diinterogasi. Mereka pasti akan menyebut nama itu. Segitiga emas. Apa yang harus saya lakukan?" Suara di seberang telepon terdengar tenang. Terlalu tenang. Bahkan datar. "Tenang, Joni. Ikuti saja alurnya. Jangan tunjukkan kepanikan. Mereka hanya punya bukti di level Makmur Sentosa Abadi. Jaringan kita terlalu dalam untuk digoyang oleh seorang inspektur." Meskipun kata-kata itu meyakinkan, nada suaranya justru membuat Bapak Joni semakin takut. Ia merasa seperti pion yang sedang dikorbankan. "Tapi mereka punya Anya," bentak Bapak Joni setengah berbisik. "Dia bukan auditor biasa. Dia berbeda." Suara di telepon itu hanya mendengus. "Kami akan urus sang pembersihnya. Kamu urus mulut Rian dan Dina." Sambungan telepon terputus. Bapak Joni menatap ponselnya, lalu memandang ke arah gedung parkir. Sebuah mobil sedan gelap biasa meluncur perlahan, seolah mengawasi, lalu menghilang di ujung jalan. Rasa dingin menyergap tulang punggungnya. Malam harinya di sebuah apartemen sederhana yang berfungsi sebagai base camp operasi, Anya duduk di depan 3 monitor komputer. Data dari PT Makmur Sentosa Abadi mengalir deras. Di sebelahnya, Bima,
yang masih terlihat syok namun bersemangat, mencoba membantu menyortir dokumen. Bapak Hadinata hadir. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Anya, ini sudah meluas. Segitiga emas. Itu adalah hantu yang sudah lama menghantui grup kita." Anya mengangguk. Matanya tidak lepas dari layar yang menampilkan peta jaringan korporasi. "Ini bukan tentang makmur sentosa abadi lagi, Bapak Hadinata. Makmur sentosa abadi hanyalah satu titik. Saya ditugaskan oleh komisaris utama bukan hanya untuk membersihkan satu anak perusahaan, tapi untuk memetakan dan memutus seluruh jaringan parasit ini yang menggerogoti holding dari dalam." Untuk memberikan konteks pada Bima dan Bapak Hadinata, Anya membuka sebuah folder rahasia di komputernya. "Ini misi saya sebelumnya, 6 bulan lalu di PT Bintang Pratama, anak perusahaan kita di bidang properti." Di layar muncul foto-foto gedung apartemen megah, lalu dokumen proyek fiktif, dan wajah-wajah manajer yang kini sudah dipenjara. Pola yang sama, vendor fiktif, aliran dana ke rekening tak jelas, dan selalu ada kode Golden Triangle yang terselip dalam komunikasi mereka. Saat saya berhasil membongkar dan menyeret pelakunya, mata rantai terputus di level manajer. Sumber utamanya, konsorsiumnya, tetap tidak tersentuh. Mereka seperti hidra. Potong satu kepala, tumbuh kepala lain di perusahaan lain dalam grup yang sama. Wajah Anya tampak lelah, namun bertekad baja. Pengalaman di Bintang Pratama membuatnya belajar bahwa membersihkan satu titik tidak cukup. Ia harus masuk lebih dalam, menjadi umpan yang lebih rendah, untuk menarik perhatian sang laba-laba besar. Tiba-tiba, sebuah notifikasi aneh muncul di sudut layar komputer utama Anya. Bukan dari sistem perusahaan, melainkan sebuah pesan instan dari protokol yang sangat terenkripsi. Hanya ada satu baris kalimat. "Bereskan makmur sentosa abadi. Jangan sentuh yang di atas. Kami bayar 2 kali lipat dari gajimu di holding." Bima yang melihatnya terkesiap. "Itu ancaman, Bu?" Anya tidak menjawab. Jari-jarinya langsung menari di keyboard, mencoba melacak sumber pesan. Jejaknya berbelit, memantul dari server di luar negeri. Namun, analisis awalnya menunjukkan titik awal di dalam kota ini. Senyum tipis dan dingin mengembang di bibir Anya. "Bukan ancaman, Bima," katanya. "Ini undangan. Artinya, saya sudah membuat mereka khawatir, dan mereka mencoba membeli saya." Ia memandang Bapak Hadinata. "Ini membuktikan bahwa konsorsium itu nyata dan mereka ada di sini, mengawasi kita saat ini juga. Bahkan mungkin mereka mendapatkan informasi dari seseorang yang sangat dekat dengan kita. Allah lah yang menentukan akhir dari kejahatan ini." Rasa waspada di ruangan itu bertambah tebal. Musuh yang tak terlihat kini mulai menunjukkan taringnya. Dengan adanya ancaman langsung, tim Anya bergerak lebih cepat dan lebih hati-hati. Mereka membutuhkan bukti fisik pendukung dari gudang PT Makmur Sentosa Abadi untuk menguatkan kasus hukum, terutama berkas pengiriman fiktif dari CV Andalan Jaya. Bima, yang ingin membuktikan nilai dan keberaniannya, mengajukan diri untuk pergi ke gudang 4 di kawasan industri. "Saya tahu tata letaknya, Ibu. Saya pernah magang di bagian logistik dulu. Saya bisa masuk tanpa menarik perhatian," ujar Bima pada Anya. Anya ragu, tetapi melihat semangat Bima dan pertimbangan bahwa Bima memang lebih tidak mencolok, akhirnya ia mengizinkan, namun dengan syarat ketat. Bima harus membawa pelacak GPS dan telepon darurat, serta hanya mengambil foto, bukan membawa dokumen fisik. Bima berangkat dengan sebuah mobil rental biasa. Ia masuk ke area gudang dengan lancar, menunjukkan kartu identitas lamanya yang belum diblokir. Gudang 4 terlihat sepi, hanya dijaga oleh satu satpam tua yang asyik menonton televisi di pos jaga. Bima berhasil masuk ke bagian arsip pengiriman. Rak-rak berdebu penuh dengan folder. Ia mulai mencari tahun fiskal yang sesuai dan menemukan setumpuk surat jalan dan laporan penerimaan barang yang segel dan tanda tangannya mencurigakan. Cap perusahaan yang berbeda-beda, tanda tangan yang mirip. Di tengah asyik memotret, tiba-tiba lampu gudang padam. Hanya cahaya remang dari jendela tinggi yang menerangi. Bima kaget. Ia meraih ponsel daruratnya, tetapi sinyal hilang. Dari kegelapan, muncul 3 sosok bertopeng yang bergerak cepat dan senyap. Sebelum Bima sempat berteriak, sebuah kain direkatkan ke mulutnya dan kepalanya ditutupi karung. Ia diseret dengan paksa.
Pelacak GPS di sepatunya terinjak-injak dan hancur dalam keributan singkat itu. Ponsel daruratnya terlempar dan ditendang jauh ke bawah rak. Dalam waktu kurang dari 2 menit, gudang 4 kembali sunyi. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sore harinya di base camp, Anya mulai gelisah. Sinyal GPS Bima hilang 1 jam yang lalu di lokasi gudang 4, dan teleponnya tidak diangkat. Bapak Hadinata sudah siaga, mempersiapkan tim keamanannya. Tiba-tiba telepon khusus di meja Anya berdering. Bukan nomor yang dikenal. Anya mengangkat dengan hati-hati, menyalakan speaker dan perekam. Suara yang terdengar sengau dan terdistorsi, jelas disamarkan. Ibu Anya, si pembersih. Kami punya juniormu, anak muda yang pemberani. Anya menahan napas, tangannya mengepal. Kami mau satu hal, akses penuh ke server utama Makmur Sentosa Abadi. Semua data investigasi kamu, termasuk backupnya. Kirim dalam 6 jam. Kalau tidak. Suara itu terdengar sayup. Lalu terdengar suara Bima yang teredam berteriak, "Ibu, jangan." Disusul suara bentakan dan tamparan. Suara yang terdistorsi itu kembali. Atau juniormu mati. Kami tunggu. Telepon pun putus. Wajah Anya untuk pertama kalinya menunjukkan retakan. Amarah yang membara dan kekhawatiran yang dalam. Ia menatap layar komputer di mana data PT Makmur Sentosa Abadi dan jejak segitiga emas tersimpan. Sebuah pilihan yang mustahil, data yang bisa menyelamatkan seluruh perusahaan, atau nyawa Bima. Anya berdiri mematung di depan layar. Waktu 6 jam adalah batasan yang kejam. Bapak Hadinata menatap Anya, raut wajahnya menunjukkan keputusasaan. Anya, kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa Bima. Serahkan aksesnya. Kita bisa membangun kasusnya lagi. Tapi nyawa itu lebih berharga. Demi Allah, ujar Bapak Hadinata, memohon. Anya memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Jaringan ini tahu siapa Bima, dan mereka tahu Bima penting bagi saya. Jika saya menyerahkan data itu, mereka menang total. Mereka akan menghancurkan bukti, dan bahkan jika Bima selamat, kita tidak akan pernah menjangkau inti dari segitiga emas ini. Ia berjalan menuju papan tulis digital, mencoret-coret diagram. Mereka menginginkan server utama, tempat data akuntansi dan logistik berada. Mereka ingin menghapus jejak digital CV Andalan Jaya. Lalu, apa rencana kita? Tanya Bapak Hadinata. Anya menoleh, tatapannya kini kembali tajam dan penuh perhitungan. Kita beri mereka apa yang mereka inginkan, tapi kita kendalikan hasilnya. Saya akan mengunggah file dump yang dimanipulasi ke server utama. Mereka akan mengambilnya, mengira mereka sudah menang dan jejak korupsi hilang. Memanipulasi? Itu berbahaya, Anya. Jika mereka tahu, nyawa Bima dalam bahaya besar. Mereka sudah mengancam nyawa Bima, Bapak Hadinata. Perubahan ancaman hanyalah soal waktu. Tapi kita memiliki keunggulan kecil. Anya menunjuk ke sudut layar yang menampilkan sebuah peta jaringan yang rumit. Saya menghabiskan waktu 2 jam pagi ini untuk membangun pintu belakang tersembunyi, backdoor, di sistem cloud mereka, tepat di belakang firewall utama, jauh dari server akuntansi. Tempat mereka berkomunikasi dan menyimpan data shadow mereka. Bima memberi kita petunjuk tak terduga, lanjut Anya. Saat ia dipecat, Rian menyebut performanya buruk. Saya memeriksa file personal Bima. Ia tidak hanya jago akuntansi, ia juga lulusan teknik elektro dan punya sertifikasi IT dasar. Mereka menculiknya karena dia bisa membantu mereka. Mereka tidak akan langsung membunuhnya, setidaknya sampai mereka mendapatkan data. Jadi, kita gunakan skema pemindahan data sebagai umpan. Begitu mereka mencoba mengakses file dump itu, kita lacak lokasi login mereka, dan di saat yang sama, kita masuk melalui backdoor untuk mengambil data rahasia mereka. Bapak Hadinata terlihat ragu. Terlalu berisiko, Anya. Allah lindungi kita. Kita tidak punya pilihan lain, Pak Hadinata. Kita harus mengambil inisiatif. Rian dan Dina adalah ekor. Sekarang kita akan menyentuh kepala konsorsium. Anya kembali ke depan komputer dan mulai mengetik dengan kecepatan tinggi, menyiapkan file dump yang terlihat asli namun penuh jebakan IT. Jam terus berdetak, hitungan mundur 6 jam telah dimulai.
Waktu menunjukkan kurang dari 1 jam tersisa. Anya telah menyelesaikan file dump yang berisi data akuntansi palsu. Ia menyiapkan kode trigger yang akan mengirimkan geolocation log ke ponselnya begitu file tersebut diakses oleh pihak segitiga emas. Saya akan mengunggah file ini ke server utama sekarang, kata Anya kepada Bapak Hadinata. Ini akan memberi mereka waktu sekitar 30 menit untuk mengunduh dan menganalisisnya, mengira mereka telah menang. Kita akan menggunakan waktu itu untuk menemukan Bima. Bapak Hadinata mengangguk, tegang. Tim keamanan saya sudah siaga di luar, berpakaian sipil. Kita tunggu sinyalmu. Anya mengunggah data palsu. Di layar, log menunjukkan transfer data selesai. Sekarang tinggal menunggu. 10 menit kemudian, telepon khusus di meja Anya berdering lagi. Nomor yang sama, suara terdistorsi yang sama. Kami sudah dapatkan filenya. Bagus, Anya Prameswari. Kamu pintar. Tapi kami harus memastikan ini yang asli, ujar suara itu. Kami akan konfirmasi dalam waktu 30 menit. Jika data ini palsu, anak muda itu akan tahu bagaimana rasanya menyesal. Anya tetap tenang. Data itu otentik. Sekarang, lepaskan junior saya. Kita lihat nanti. Tepat 30 menit, ancam suara itu sebelum menutup sambungan. 30 menit, ulang Anya. Itu cukup. Ia mengalihkan fokusnya ke layar monitor lain. Jari-jarinya menari di keyboard, melakukan penetration test ke backdoor tersembunyi yang ia tanam di sistem cloud segitiga emas. Log mulai berdatangan. Anya berhasil masuk. Jaringan mereka sangat profesional, tapi mereka mengandalkan rasa aman yang palsu. Mereka menggunakan enkripsi, tapi jalur login utama mereka saat ini adalah melalui sebuah jaringan pribadi virtual atau VPN yang terhubung dari sebuah alamat IP di pusat kota. Tiba-tiba, trigger yang ia tanam di file dump berbunyi. Bapak Hadinata, seru Anya, mereka baru saja membuka file itu. Lokasi IP berada di sebuah bangunan tua di kawasan industri, dekat Gudang 4. Ini bukan kantor utama mereka, melainkan tempat mereka menahan Bima. Ini tempat eksekusi. Bapak Hadinata segera mengambil ponselnya. Tim 3, dengarkan. Kalian menuju koordinat yang saya kirimkan. Gedung tua di dekat Gudang 4. Masuk secara senyap. Ini operasi penyelamatan sandera. Allah bersama kalian. Sementara tim penyelamat bergerak, Anya menggali lebih dalam ke sistem cloud segitiga emas. Ia menemukan folder dengan label Master Plan Holding dan file bernama Johnny. Bapak Hadinata, kata Anya, suaranya dingin. Kita punya ikan yang jauh lebih besar. File ini berisi seluruh skema segitiga emas di grup kita, termasuk log komunikasi mereka dengan direktur utama cabang kita, Bapak Johnny. Dia adalah kepala eksekutor di sini. Di layar, muncul screenshot percakapan yang menunjukkan Bapak Johnny bertindak sebagai koordinator antara Rian, Dina, dan konsorsium. Tiba-tiba, layar monitoring Bima yang dipantau oleh tim keamanan berkedip. Sinyal GPS sepatu Bima, yang sebelumnya hancur, muncul kembali. Namun, itu bukan sepatu Bima. Itu adalah ponsel daruratnya yang terlempar di bawah rak di Gudang 4. Sinyalnya terdeteksi karena ada seseorang yang tanpa sengaja mengaktifkannya kembali. Kita punya lokasi Bima, Pak Hadinata. Sekarang kita punya bukti kepala jaringannya, simpul Anya. Saatnya menutup operasi ini dan membawa Bima pulang. Tim penyelamat Bapak Hadinata, yang terdiri dari personel keamanan profesional, bergerak cepat menuju koordinat yang dikirimkan Anya. Sementara itu, Anya memfokuskan diri pada sistem cloud segitiga emas. Ia telah berhasil menyalin semua data, termasuk master plan operasi konsorsium di seluruh holding perusahaan. Saat Anya hampir selesai, sebuah notifikasi merah menyala di dashboardnya. Pihak segitiga emas mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan di server mereka. Mereka menyadari file dump yang mereka ambil adalah palsu, dan bahwa mereka telah diserang balik. Pada saat yang sama, telepon Anya berdering. Suara terdistorsi itu kembali, kali ini terdengar penuh kemarahan. Kamu mengkhianati kami, Anya Prameswari. Kami tahu kamu menyalin data. Sekarang, anak muda itu akan membayar harga atas kebodohanmu. Anya menjawab dengan tenang. Terlalu lambat.
Saya sudah memiliki semua data yang saya butuhkan. Dan tim saya sudah di lokasi Anda. Di gudang 4 yang gelap, tim keamanan bergerak senyap. Mereka menemukan Bima diikat di kursi, mulutnya tertutup lakban, wajahnya memar. 3 sosok bertopeng itu bersiap untuk pergi setelah memberikan pelajaran pada Bima. Melihat kedatangan tim yang berseragam hitam, para penculik itu mencoba melarikan diri, tetapi mereka berhasil dilumpuhkan dengan cepat dan profesional. Bima segera dibebaskan, tubuhnya gemetar, tetapi matanya memancarkan kelegaan. Kembali di base camp, Bapak Hadinata memandang Anya dengan penuh kekaguman dan rasa syukur. Bima sudah aman, Anya. Terima kasih. Allah telah memberikan kita kemenangan berkat keberanianmu. Ini belum selesai, Bapak Hadinata, kata Anya, menunjuk layar yang kini menampilkan screenshot panggilan telepon terakhir Bapak Joni. Kita harus membersihkan pimpinan cabang. Pagi hari berikutnya, suasana di PT Makmur Sentosa Abadi kembali tegang, kali ini bukan karena kedatangan inspektur. Bapak Joni dipanggil ke ruang rapat pusat. Di sana, ia berhadapan dengan Bapak Hadinata dan Anya. Anya memaparkan semua bukti, rekaman suara Rian dan Dina, data vendor fiktif, dan log komunikasi Bapak Joni dengan segitiga emas. Bapak Joni tidak bisa mengelak. Wajahnya yang sebelumnya sombong kini memancarkan rasa takut. Ia segera diamankan dan diproses sesuai hukum. Sedangkan Rian, Dina, dan para penculik di gudang 4 langsung ditangkap, diperiksa, dan dimasukkan ke dalam daftar hitam. Mereka menghadapi tuntutan berlapis mulai dari korupsi hingga penculikan. Bima, dengan luka di wajahnya namun hati yang teguh, kembali ke kantor, bukan sebagai staf junior, tetapi sebagai asisten khusus Ketua Satgas Investigasi. Ia disambut tepuk tangan riuh dari karyawan lain, termasuk Maya sang resepsionis, yang kini menatapnya dengan rasa hormat mendalam. Anya Prameswari, sang OB cupu, yang dihina dan disuruh membuat kopi, berdiri di depan lobi kantor, melihat kepergiannya. Di tangannya, ia memegang kartu metal hitamnya, simbol otoritas sejati. Ia telah berhasil memotong kepala jaringan Hydra di satu titik, dan kini bersiap untuk pertempuran berikutnya. Misinya belum selesai, tetapi keadilan telah ditegakkan di PT Makmur Sentosa Abadi. Beberapa minggu berlalu setelah badai investigasi berlalu di PT Makmur Sentosa Abadi. Suasana kantor berubah drastis. Tidak ada lagi bisik-bisik ketakutan, melainkan atmosfer kerja yang lebih transparan dan menghormati. Para karyawan kini tahu bahwa Allah tidak tidur, dan keadilan dapat datang dari sosok yang paling diremehkan sekalipun. Bima, dengan posisi barunya sebagai asisten khusus, menjadi simbol nyata dari prinsip tersebut. Ia kini bekerja langsung di bawah naungan kantor pusat, membimbing karyawan lain tentang pentingnya integritas dan keberanian. Luka-luka fisik di wajahnya telah sembuh, namun pengalaman pahit di gudang 4 meninggalkan tekad yang kuat. Maya, sang resepsionis, menemui Bima di base camp lama mereka. Wajahnya dipenuhi penyesalan mendalam. Bima, kata Maya, suaranya pelan. Aku benar-benar minta maaf atas semua yang aku katakan pada Bu Anya, dan juga perlakuanku padamu. Aku tahu itu tidak akan menghapus perbuatanku, tapi aku sungguh menyesal. Bima tersenyum tulus. Sudah lewat, Maya. Bu Anya sudah menjelaskan. Kamu hanya korban tekanan, sama seperti banyak karyawan lain. Yang penting, sekarang kamu berani bicara, dan kamu berdiri tegak. Maya mengangguk, lalu menunjuk ke sudut ruangan tempat Rian menumpahkan kopi. Aku sudah menyingkirkan karpet yang kotor itu. Dan sekarang, aku selalu menawarkan kopi kepada petugas kebersihan yang baru, sebelum mereka memintanya. Sementara itu, Anya Prameswari, sang pembersih sejati, sedang mempersiapkan diri untuk penugasan berikutnya. Di depan Bapak Hadinata, ia merangkum temuan mereka. Kasus Makmur Sentosa Abadi membuktikan bahwa konsorsium segitiga emas sangat mengandalkan tirani lokal. Mereka mengeksploitasi kerentanan finansial karyawan, seperti utang ayah Maya, untuk menciptakan mata-mata dan kaki tangan. Mereka menggunakan intimidasi sosial, seperti mempermalukan status OB cupu, untuk menutupi jejak kejahatan yang bernilai miliaran. Dan mereka, dengan mudah, mencoba membeli saya, tambah Anya, merujuk pada pesan transkripsi yang ia terima.
Tetapi mereka tidak bisa membeli prinsip. Hanya Allah yang bisa menilai. Keberanian Bima untuk melawan diskriminasi dan sholawat para karyawan jujur untuk mendapatkan keadilan adalah kunci utama kemenangan kita, bukan hanya keterampilan IT atau audit saya. Bapak Hadinata berdiri dan memberi hormat kepada Anya. Grup kita berutang banyak padamu, Anya. Ini bukan hanya pembersihan korupsi, tapi pemulihan etika. Kau telah mengajarkan kami semua bahwa jabatan tidak menentukan nilai seseorang, dan kekuasaan tidak boleh disalahgunakan. Anya hanya mengangguk, mengambil tas kanvas coklatnya yang sama. Kali ini, di dalamnya tersimpan kartu metal hitamnya, siap untuk pertempuran di anak perusahaan yang lain. Ia meninggalkan gedung PT Makmur Sentosa Abadi secepat dan setenang saat ia datang. Pintu otomatis lobi terbuka, dan ia berjalan keluar. Di luar, ada petugas kebersihan yang baru, sedang menyiram tanaman. Petugas itu menyapa Anya dengan ramah. Anya membalas sapaan itu dengan senyum yang tidak lagi penuh perhitungan, tetapi tulus. Misi pembersihan telah selesai di sini, dan pesan moralnya akan terpatri kuat. Jangan pernah meremehkan siapapun yang berjalan dengan kerendahan hati. Kekuatan sejati terletak pada integritas dan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Setelah menyelesaikan pembersihan di PT Makmur Sentosa Abadi, Anya kembali ke markas operasional rahasia di ibu kota. Ruangan itu kini lebih sunyi, hanya ditemani deru pelan dari server yang menyimpan data segitiga emas. Bima, yang dipanggil untuk mendampinginya, sudah duduk di depan monitor. Terlihat jauh lebih profesional dengan kemeja rapi dan tatapan fokus. Bima, fokus kita sekarang adalah melacak tautan langsung ke konsorsium, kata Anya, menunjuk peta jaringan di layar. Bapak Joni, Rian, dan Dina hanya pion yang dikendalikan melalui sistem komunikasi terenkripsi. Kita butuh alamat fisik dari mereka. Anya membuka folder yang disalin dari cloud segitiga emas. Di dalamnya, ada log janji pertemuan yang sangat terselubung. Perhatikan ini, ujar Anya, menyorot baris kode. Pertemuan selanjutnya dijadwalkan 3 hari dari sekarang, di sebuah private dining room di kawasan elit Jakarta Pusat. Kodenya, Alpha Jaya Delta. Ini pasti terkait dengan keberhasilan operasi Makmur Sentosa Abadi mereka, yang mereka kira sudah mereka bersihkan dengan mengambil file DAM palsu kita. Bima mengerutkan kening. Mereka tidak tahu file itu palsu. Dan mereka juga tidak tahu kita sudah memiliki log ini. Ini adalah peluang emas, Bu. Tepat, balas Anya. Mereka akan bertemu untuk merayakan kemenangan palsu dan membahas strategi selanjutnya, mungkin menunjuk kepala baru untuk Makmur Sentosa Abadi. Kita tidak akan melakukan penangkapan di sana. Tujuan kita adalah mengidentifikasi wajah. Kita harus tahu siapa yang memegang kendali di balik nama konsorsium segitiga emas. Anya menjelaskan rencana pengintaiannya. Berbekal teknologi terbaru, mereka akan menempatkan kamera wireless beresolusi tinggi di area pertemuan, tanpa terdeteksi oleh peralatan jammer yang biasanya digunakan para kriminal kerah putih. Sementara Anya sibuk menyiapkan perangkat keras, Bapak Hadinata menelepon. Anya, laporan internal terbaru sangat mengkhawatirkan. Lapor Bapak Hadinata. Salah satu anak perusahaan di bidang tambang, PT Permata Bumi, menunjukkan pola pembengkakan biaya logistik yang sama persis dengan CV Andalan Jaya. Saya khawatir mereka sudah membuka kepala hidra yang lain. Itu adalah pekerjaan segitiga emas, Bapak Hadinata, jawab Anya. Mereka bergerak cepat. Tapi kita harus menunda intervensi di Permata Bumi. Jika kita menyerang sekarang, mereka akan panik, membatalkan pertemuan 3 hari lagi, dan kita kehilangan kesempatan untuk mengidentifikasi pimpinan mereka. Lakukan saja, Anya. Allah akan memandu langkahmu. Kami percaya penuh padamu, tutup Bapak Hadinata. Anya memandang Bima. Jaringan ini seperti labirin yang terbuat dari uang dan keserakahan. Kita sekarang berada di ambang pintu intinya. Kita harus masuk. Bima, siapkan tim IT kita. Kita butuh saluran komunikasi yang mustahil untuk dilacak. Mata Bima bersinar penuh tekad. Ia tahu, pengintaian di jantung ibu kota ini akan jauh lebih berbahaya daripada menghadapi Rian di ruang arsip yang berdebu. 3 hari kemudian, malam tiba dengan gemerlap di kawasan elit Jakarta Pusat. Bangunan pencakar langit bersinar,
menjadi latar belakang pertemuan rahasia segitiga emas. Anya dan Bima berada di dalam sebuah mobil van, tanpa tanda yang diparkir beberapa blok dari lokasi. Bima bertugas sebagai operator IT utama, memantau feed kamera yang sudah ditanam oleh tim pendukung Anya di area private dining room tersebut. Anya menyamarkan dirinya dengan pakaian malam yang sederhana, kontras dengan para tamu berkelas yang berlalu lalang. Ia membawa tas selempang kecil yang berisi peralatan komunikasi dan jammer frekuensi mikro. Bima, feed kamera 1, fokus ke pintu masuk ruangan. Pastikan tidak ada jammer yang aktif. Bisik Anya melalui air pitch frekuensi sangat rendah. Aman, Bu Anya. Mereka hanya mengandalkan keamanan fisik dan kerahasiaan lokasi, bukan teknologi tinggi. Mereka merasa terlalu kuat untuk dilacak, lapor Bima. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Dua pria berjas mahal masuk lebih dulu, diikuti oleh seorang wanita elegan yang memancarkan aura kekuasaan. Identifikasi wajah Bima, perintah Anya. Memproses. Pria pertama adalah Bapak Heru, Direktur Pengadaan PT Permata Bumi, anak perusahaan tambang yang baru Bapak Hadinata sebutkan. Pria kedua adalah Bapak Sanjaya, seorang pengacara litigasi terkenal. Wanita itu, Bima terdiam sejenak. Database kami tidak menemukan match yang jelas. Wajahnya asing di lingkungan korporasi kita. Anya menyipitkan mata, mengamati postur dan cara wanita itu memberi perintah kepada kedua pria itu. Dia jelas bukan bawahan. Saat Bima sedang menganalisis feed visual, satu orang lagi masuk. Sosoknya tinggi, berumur sekitar 50-an, dengan rambut putih yang terawat rapi. Wajahnya tidak asing. Tunggu, Bima. Yang baru masuk itu. Zoom in, desak Anya. Bima memperbesar gambar. Ya Allah, Bu Anya. Itu Bapak Tirtayasa. Dia adalah direktur utama salah satu bank terbesar yang menjadi partner utama holding kita. Dia adalah dewan senior yang seharusnya memiliki integritas tinggi. Dia adalah kepala jaringannya. Anya menghela napas. Penemuan ini jauh lebih besar dan mengerikan daripada yang mereka duga. Bank tempat seluruh dana grup berputar ternyata terinfeksi. Konsorsium segitiga emas bukanlah sekelompok manajer rendahan, melainkan jaringan elit yang melibatkan petinggi keuangan negara. Melalui air pitch, Anya mendengar suara lain. Itu adalah suara Tirtayasa yang mulai berbicara dengan Heru. Heru, kamu sudah bersihkan Permata Bumi? Pastikan tidak ada jejak seperti kasus Makmur Sentosa Abadi. Kita tidak butuh masalah baru dari inspektur sneakers itu, kata Tirtayasa, tertawa sinis. Sudah, Pak Tirtayasa, jawab Heru. Kita ambil data palsu dari server Makmur Sentosa Abadi yang dikirimnya. Dia pasti mengira kita sudah puas. Sekarang, dia sibuk mengurusi file kosong. Anya dan Bima saling pandang. Mereka telah meremehkan betapa cepatnya segitiga emas mencerna informasi, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Anya telah mengambil data asli saat mereka sibuk dengan yang palsu. Bima, rekam semua percakapan. Mulai sekarang, kita tidak hanya punya bukti kejahatan, kita punya wajah dari musuh. Perintah Anya. Ini adalah inti dari segitiga emas. Solawat dan perlindungan Allah menyertai kita. Di dalam private dining room, percakapan segitiga emas semakin mendalam. Tirtayasa, sang pimpinan bank, memegang kendali penuh. Kita tidak boleh meremehkan gadis itu lagi, kata Tirtayasa, nada suaranya berubah serius. Meskipun kita menguasai jalur dana, dia memiliki komisaris utama di belakangnya, dan itu berarti kita tidak bisa menggunakan cara-cara kotor yang sama seperti yang kita lakukan pada si office boy kemarin. Kopi pahit itu harus kita telan. Wanita elegan yang tidak teridentifikasi oleh Bima berbicara, suaranya dingin dan tegas. Jangan khawatir, Bapak Tirtayasa. Saya sudah memetakan kelemahannya. Dia bergerak sendirian, sangat mengandalkan teknologi, dan memiliki loyalitas yang aneh terhadap bawahannya, si Bima itu. Kita akan memancingnya ke dalam jebakan yang tidak bisa dia lacak secara IT. Siapa wanita itu, Bima? Cek ulang data intelijen luar, desak Anya dari air pitch. Bima bekerja cepat di keyboard. Aneh, Bu Anya. Hasil pencarian non-korporat menunjuk pada nama Dewi, mantan konsultan strategis dengan spesialisasi corporate restructuring di Eropa.
Dia keluar dari jaringan profesional 5 tahun lalu. Dia adalah otak di balik skema legalitas vendor fiktif. Dewi, ulang Anya. Jenderal lapangan mereka. Mereka tidak hanya merampok, mereka membangun struktur legal untuk kejahatan mereka. Tirtayasa kemudian menoleh ke Heru. Permata Bumi adalah sumber dana kita selanjutnya. Skema vendor fiktif baru sudah siap. Dewi sudah memastikan semua dokumen legalnya clear. Jangan ada kesalahan logistik lagi. Anya merekam semua pengakuan itu, mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjatuhkan Tirtayasa dan Heru. Namun, wanita bernama Dewi itu adalah kepingan kunci yang paling berbahaya. Bima, kita mundur, perintah Anya. Kita sudah mendapatkan wajah dan rencana mereka. Menyadap lebih lama hanya akan meningkatkan risiko deteksi. Saat Anya berjalan menjauh dari lokasi, Tirtayasa menutup pertemuan dengan pernyataan dingin. Mulai sekarang, kita tidak hanya bertahan. Kita menyerang balik. Tugas pertama, cari tahu siapa yang membocorkan data login kita di Makmur Sentosa Abadi. Lalu, sebarkan informasi palsu bahwa si pembersih ini adalah mata-mata yang berusaha menghancurkan harga saham holding. Kita akan membuat komisaris utama ragu terhadapnya. Dan Dewi, siapkan rencana untuk menetralisir dia secara permanen, tanpa meninggalkan jejak Allah. Anya mendengarnya dengan wajah datar. Ancaman itu nyata. Mereka tidak akan berhenti hanya karena kehilangan satu anak perusahaan. Mereka berencana membalikkan narasi dan menyerang reputasi Anya. Di dalam mobil van, Bima terlihat pucat. Bu Anya, mereka tahu kita sudah merampas data palsu. Mereka akan mencari kita. Anya menanggalkan AirPC dan tersenyum tipis. Senyum yang sama saat ia mengepel tumpahan kopi. Ini bagus, Bima. Artinya, mereka panik dan membuat kesalahan. Mereka menyerang reputasi saya. Saya akan menggunakan reputasi itu untuk memancing mereka lebih jauh. Operasi Permata Bumi adalah platform kita selanjutnya. Kali ini, kita akan masuk bukan sebagai office boy, tapi sebagai bagian dari sistem yang mereka yakini sudah mereka kuasai. Anya menatap Bima. Bima, siapkan tim untuk due diligence mendalam di Permata Bumi. Kita akan mendahului mereka, tapi kita harus masuk dari sisi legalitas dan bukan audit. Kita akan menyerang jenderal mereka, Dewi, di medan pertempurannya sendiri. Keesokan harinya, rumor mulai menyebar di lingkungan holding bahwa Anya Prameswari, sang ketua Satgas Investigasi, terlalu agresif dan tindakannya yang tanpa kompromi di PT Makmur Sentosa Abadi telah menimbulkan gejolak pasar dan merugikan harga saham. Strategi segitiga emas untuk menyerang reputasi Anya dimulai. Namun, Anya tidak peduli. Ia menggunakan reputasi kontroversialnya untuk menciptakan keributan yang terarah. Ia segera mengajukan proposal kepada Bapak Hadinata untuk mengambil alih kontrol legal dan strategis di PT Permata Bumi, dengan alasan restrukturisasi mendesak setelah kasus Makmur Sentosa Abadi. Bapak Hadinata, jelas Anya, untuk menjangkau Dewi dan Tirtayasa, kita tidak bisa hanya melakukan audit. Kita harus masuk ke proses legalitas kontrak mereka. Saya mengusulkan tim saya, yang dipimpin Bima sebagai analis strategis, masuk ke Permata Bumi dengan status konsultan legal due diligence. Kita akan menyelidiki keabsahan semua kontrak vendor logistik mereka. Bapak Hadinata ragu. Itu terlalu terbuka, Anya. Dewi akan melihatmu datang. Justru itu tujuannya, jawab Anya. Di Makmur Sentosa Abadi, saya adalah office boy yang tidak terlihat. Di Permata Bumi, saya harus menjadi jenderal yang terlihat. Kita pancing Dewi ke medan yang dia kuasai, legalitas. Dia akan mencoba memblokir kita secara hukum, dan saat dia melakukannya, kita akan menemukan celah operasinya. Dengan dukungan penuh dari komisaris utama, Anya dan Bima terbang ke kantor PT Permata Bumi yang terletak di luar kota. Mereka disambut dingin oleh manajemen setempat yang sebagian besar masih di bawah pengaruh Heru. Bima, yang kini berperan sebagai analis strategis yang serius, dengan sigap mulai meminta semua dokumen kontrak vendor logistik 5 tahun terakhir. Tepat seperti yang diprediksi Anya, Heru segera menelepon Dewi. Dalam waktu 24 jam, tim legal Permata Bumi, yang sebenarnya adalah pengacara yang dibayar oleh segitiga emas, mulai menghambat akses tim Anya.
Mereka berdalih pada klausul kerahasiaan dan prosedur internal yang berbelit-belit. Anya duduk di ruang rapat, hanya ditemani Bima. Di tengah tumpukan dokumen legal yang sengaja dipersulit, Bima merasa frustrasi. Bu Anya, ini tembok hukum. Setiap dokumen yang kita minta, mereka balas dengan surat peringatan dan gugatan potensial. Kita akan tenggelam dalam kertas, keluh Bima. Anya tersenyum, kali ini senyum bangga. Tepat. Itu bukan tembok, Bima. Itu adalah jaring yang dipasang oleh Dewi. Dia adalah lawan yang jauh lebih cerdas daripada Rian. Dia ingin kita frustrasi dan keluar, sambil dia menjalankan skema kontrak fiktif Permata Bumi. Tapi kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Anya menunjuk ke sudut ruang rapat. Lihatlah sistem keamanan IT yang baru dipasang Heru setelah kasus Makmur Sentosa Abadi. Mereka paranoid. Mereka yakin bisa memblokir kita secara fisik dan hukum. Tapi mereka lupa, IT hanyalah alat. Intinya adalah manusia. Bima, segera kirimkan permintaan resmi untuk kontrak logistik CV Andalan Jaya yang gagal di Makmur Sentosa Abadi. Masukkan itu ke dalam daftar dokumen yang kita minta di Permata Bumi. Ini akan menjadi umpan kita. Meminta kontrak vendor fiktif yang sudah terbongkar? Tanya Bima bingung. Ya. Karena itu adalah barang aman bagi mereka. Mereka yakin sudah menghapusnya. Tapi jika kita meminta secara legal, Dewi akan panik. Dia akan tahu bahwa kita menyerang inti strategis mereka, bukan hanya operasional. Dan dia akan datang. Solawat dan harapan kita hanyalah agar Allah membuka jalan, ujar Anya. Di Jakarta Pusat, di sebuah kantor pengacara mewah, Dewi menerima daftar permintaan dokumen dari tim Anya. Ia membaca permintaan untuk file CV Andalan Jaya. Ekspresinya yang selalu tenang berubah dingin. Anya Prameswari telah melangkah terlalu jauh. Permintaan resmi dari tim Anya untuk meninjau kembali kontrak CV Andalan Jaya di Permata Bumi segera memicu reaksi keras dari segitiga emas. Dewi, sang jenderal di bidang legal, tahu bahwa ini adalah sinyal perang. Anya tidak tertarik pada Permata Bumi. Anya ingin memprovokasi Dewi agar menunjukkan diri. Dewi segera menjadwalkan pertemuan mendadak dengan Anya di kantor Permata Bumi. Ia datang tanpa didampingi pengacara, sebuah langkah yang mengejutkan, menunjukkan bahwa ini adalah pertarungan pribadi antar ahli strategi. Di ruang rapat yang sama, tempat Anya dan Bima tenggelam dalam dokumen, Dewi masuk dengan tatapan tajam dan aura yang mengintimidasi. Anya Prameswari, sapa Dewi tanpa basa-basi. Selamat datang di arena legal. Saya dengar Anda membuang-buang waktu perusahaan dengan meminta dokumen dari vendor yang sudah terbukti fiktif dan telah dibersihkan oleh audit Anda sendiri. Anya bangkit, memberikan senyum tenang. Terima kasih atas sambutannya, Nona Dewi. Saya hanya memastikan pembersihan total. Dan saya percaya, dalam restructuring strategis, tidak ada dokumen yang benar-benar terbuang. Terutama yang memiliki kode Alpha Jaya Delta. Mendengar kode rahasia dari pertemuan di Jakarta, wajah Dewi menegang sesaat. Anya telah membuktikan bahwa dia tidak hanya membongkar level operasional, tetapi juga telah menguping level strategi. Tugas Anda di sini adalah due diligence Permata Bumi, bukan membuka kembali kasus Makmur Sentosa Abadi, tukas Dewi, berusaha mengalihkan fokus. Sikap Anda ini, Nona Prameswari, sangat tidak profesional dan melanggar etika. Anda mengganggu operasi perusahaan yang penting bagi pendapatan holding. Profesionalisme dan etika? Tanya Anya, memiringkan kepala. Saya menemukan etika yang buruk di PT Makmur Sentosa Abadi, dan itu berawal dari jaringan legal vendor fiktif. Saya hanya mencari pola, Nona Dewi. Dan pola itu mengarah ke Bapak Sanjaya dan kliennya, Bapak Tirtayasa. Nama Tirtayasa yang disebut Anya membuat Heru, yang bersembunyi di balik bilik kaca, pucat pasi. Anda melampaui batas wewenang Anda. Desis Dewi, akhirnya kehilangan ketenangan. Anda mencari masalah dengan orang-orang yang terlalu besar untuk digoyahkan oleh seorang inspektur junior. Anya meletakkan kartu metal hitamnya di atas meja. Kartu itu memantulkan cahaya lampu ruangan. Bapak Hadinata menunjuk saya sebagai Ketua Satgas Investigasi Khusus, Nona Dewi. Wewenang saya adalah membersihkan seluruh parasit yang menggerogoti holding.
Dan saya tidak melihat Anda sebagai pengacara independen, melainkan sebagai jenderal yang melindungi jaringan segitiga emas. Saya tahu Anda yang merancang skema legal dumping setelah kasus Makmur Sentosa Abadi. Dewi menyadari, Anya telah meretas informasinya. Tidak ada gunanya menyangkal. Ia menatap Anya dengan dingin. Baiklah, Anda pintar. Dan Anda berani, aku Dewi. Tapi Anda hanya pion yang mengira dirinya ratu. Kami tahu Anda punya backdoor di sistem Makmur Sentosa Abadi. Kami bisa menanam bug balik ke dalam sistem Anda, dan menghancurkan semua bukti. Dan jika Anda terus mendesak, Bapak Tirtayasa akan memastikan Anda tidak hanya dipecat, tetapi karir Anda akan musnah, atas nama Allah. Kami punya kekuatan untuk memutarbalikkan fakta. Anya tersenyum, kali ini bukan senyum mengejek, melainkan senyum puas karena umpan telah dimakan. Terima kasih atas konfirmasinya, Nona Dewi. Karena sekarang saya tahu, musuh saya tidak hanya di level keuangan, tapi di level legal dan IT, kata Anya. Bima, aktifkan trigger sekarang. Bima, yang duduk di sudut, menekan satu tombol di laptopnya. Tiba-tiba, lampu di ruang rapat berkedip. Di layar monitor besar yang berada di belakang Dewi, dashboard IT Permata Bumi menyala, dan menampilkan peringatan keamanan berwarna merah menyala. Judul peringatan itu, penyusup ditemukan. Sumber IP internal. Tautan ke jaringan konsorsium terdeteksi. Dewi menoleh, matanya melebar melihat dashboard itu. Itu adalah sistem keamanan IT baru yang ia yakini sangat aman, dipasang oleh teknisi segitiga emas sendiri. Dan sistem itu baru saja mendeteksi penyusupan. Apa ini? Desis Dewi. Ini adalah serangan balasan Anda yang kami tunggu, jawab Anya. Anda bilang Anda bisa menanam bug balik ke sistem saya. Saya tidak akan membiarkan itu. Saya membiarkan Anda menanam bug itu di sini, di sistem yang Anda yakini aman. Dan sekarang, bug itu menunjukkan siapa yang mengendalikannya. Selamat, Nona Dewi. Anda baru saja mengonfirmasi bahwa Anda, Tirtayasa, dan Heru adalah segitiga emas. Kepanikan menyebar di ruang rapat PT Permata Bumi. Peringatan merah di layar dashboard tidak hanya menunjukkan adanya penyusupan, tetapi juga menampilkan log IP dari Tirtayasa dan Dewi yang terhubung ke jaringan Shadow segitiga emas. Dewi segera menyadari bahwa sistem keamanan yang mereka pasang adalah jebakan yang dibuat oleh Anya. Saat Dewi sibuk menyerang Anya secara legal dan mengancam untuk menanam bug ke sistem Anya justru membiarkan bug itu masuk ke sistem secure milik Permata Bumi. Bima, log semua akses keluar server utama Permata Bumi. Download semua log komunikasi Heru dan Tirtayasa sekarang. Perintah Anya. Siap, Bu Anya. Bima menjawab dengan cepat, jari-jarinya beraksi di keyboard. Dewi mencoba menghubungi ponselnya, tetapi tidak ada sinyal. Anya sudah mengaktifkan jammer mikro di dalam ruangan. Anda tidak akan lolos kali ini, Nona Dewi, kata Anya, suaranya tenang dan penuh otoritas. Di Makmur Sentosa Abadi, Anda mengandalkan intimidasi sosial. Di sini, Anda mengandalkan keunggulan hukum dan IT yang ternyata rapuh. Kekuatan Anda terletak pada kerahasiaan, dan sekarang, Allah telah membuka tabir rahasia itu. Heru, sang direktur pengadaan, yang sedari tadi bersembunyi di balik bilik kaca, berteriak panik dan mencoba melarikan diri. Pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka, dan tim keamanan pusat yang dipimpin oleh Bapak Hadinata sudah berdiri di sana, siap siaga. Bapak Hadinata masuk, menatap dingin ke arah Dewi dan Heru. Tangkis secara fisik. Heru, perintah Bapak Hadinata kepada tim keamanannya. Dewi, Anda harus ikut dengan kami ke Jakarta. Kami punya banyak pertanyaan tentang bank tempat Bapak Tirtayasa berada. Dewi tidak melawan. Ia tahu permainannya sudah berakhir. Wajahnya yang elegan kini terlihat kalah total. Ia menatap Anya dengan campuran kekaguman dan kemarahan. Anda memang ratu catur, Nona Prameswari, aku Dewi. Tapi Tirtayasa adalah raja. Anda tidak akan bisa menjangkau kekuasaannya. Raja tanpa benteng dan tanpa jenderal akan segera tumbang, balas Anya, memungut kartu metal hitamnya. Bima, kirimkan log yang kamu dapatkan ke Bapak Hadinata dan Komisi Pengawas Bank. Sertakan bukti keterlibatan Tirtayasa dalam pemalsuan jaminan kontrak vendor. Dalam hitungan jam,
operasi pembersihan mencapai puncaknya. Berbekal bukti log komunikasi yang didapatkan Bima dari Permata Bumi, tim keamanan bergerak menuju markas Tirtayasa. Skandal itu mengguncang seluruh holding dan pasar keuangan ibu kota. Seorang direktur utama bank besar, Tirtayasa, ditahan atas tuduhan penggelapan dana korporasi skala besar, pencucian uang, dan persekongongan untuk merusak integritas perusahaan terbuka.